Ya kalau cerita-cerita para wali itu ya unik para wali itu karena para wali itu dia berjuang penuh keikhlasan. Dia berjuang tanpa pamrih. Dia berjuang hanya bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak ada rasa takut-takutnya para wali menghadapi apapun. Itu apalagi cerita Syekh Maulana Iska. Syekh Maulana Iska itu sampai dulu dia menikah sama seorang putri adipati daerah Belambangan mungkin. Ya daerah Belambangan. Dia tidak direstui, tidak disetujui dengan Nyai Skardadu itu. Akhirnya dia punya anak satu. Nah, sampai dihanyutkan anaknya di laut itu. Ditemulah karena dia berpisah, anaknya dihanyutkan di laut, makanya ditemukan sama seorang, makanya diberi nama Joko Samudro yang sekarang dikenal Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Itu keturunan dari Syekh Maulana Ishaq gitu. Jadi para wali itu nggak pernah takut dulu dia berjuang. Makanya dari situ dia selalu ikhlas karena apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi dia hatinya hanya bergantung sama Allah dan bersandar sama Allah. Lalu saya Maulana Iska itu langsung pergi situ membara dan sekarang makamnya ada di wilayah Kemandren kalau tidak salah. Kemandren itu masih ikut Lamongan apa ikut Gresik itu ya. Kayaknya ikut Gresik kayaknya ya. Apa masih Lamongan itu. Itu Syekh Maulana Iska. Syekh Maulana Iska itu menyebarkan Islam di wilayah Belambangan, tapi akhirnya gagal, dia berpisah sama istrinya kan, Nyai Skardadu, makanya anaknya langsung karena nggak disetujui itu dihanyutkan oleh kakeknya kan, ditemulah seorang langsung diberi nama Raden Joko Samudro dan dikenal Sunan Giri, itu Raden Ainul Yakin. Makanya di situ dia punya jabatan sebagai bupati kalau tidak salah, karena ada keturunan dari kakeknya gitu. Karena kakeknya itu seorang bupati kalau zaman dulu pemimpin daerah gitu. Nah, Syekh Maulana Iska ini adalah keturunan dari Sayyid Ibrahim Asmoroqondi Tuban itu, yang makamnya ada di Palang, desa ya Palang Tuban, pinggir laut itu. Jadi masih ada keturunan-keturunannya ya seperti Mbah Muhammad Utsman Al-Ishaqi itu kan. Dan seterusnya itu masih turunannya para wali kan gitu. Dan Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi Tuban itu mempunyai seorang ayah yaitu Syekh Maulana Jumatil Kubro yang makamnya ada di daerah Mojokerto. Nah, di perkotaan itu, tapi di Semarang di pinggir jalan tuh ada juga di situ Syekh Maulana Jumatil Kubro. Tapi nggak tahu kebenarannya yang mana. Tapi sepanjang yang saya tahu, yang saya yakin itu yang di Mojokerto itu gitu. Karena apa? Dulu para wali itu penyebaran Islamnya itu di wilayah perkotaan,
Kalau yang di pinggir jalan yang di Semarang itu kan baru-baru ini aja itu, tapi mungkin itu petilasannya bagaimana kan, apa itu makamnya, jadi kebenarannya yang mana kan, wallahu a'lam kan gitu. Jadi juga di situ banyak yang ziarah yang di Semarang, tapi kalau menurut kebanyakan sejarah-sejarah yang orang itu yang di Mojokerto itu. Nah, dari penyebaran-penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok, akhirnya dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi inilah yang menurunkan ulama-ulama besar di daerah Jawa. Ya mulai dari Sayyid Murtado, Sayyid Rahmatullah Sunan Ngampel, terus Sayyid Maulana Ibrahim Sunan Bonang, kan itu. Jadi dari Sunan Ngampel ini, Raden Rahmat ini punya menantu Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus, itu menantunya. Terus Sultan Patah Demak itu menantunya Sunan Ngampel. Terus Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah menantunya Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ngampel mempunyai anak putri yang dilamar yang menikah dengan para wali-wali yang dikenal sekarang dengan Wali Songo itu. Jadi turunan-turunannya itu yang menyebarkan agama Islam di daerah Pulau Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai anak yang bernama Raden Umar Said Sunan Muria. Kenapa dia diberi gelar Raden? Karena Raden itu identik dengan turunan kerajaan, kadipaten lah gitu ya. Makanya dia Raden Umar Said. Nah, yang dia juga mempunyai putra yaitu Mbah Joko Satrian. Jadi kalau Raden Qasim Sunan Derajat itu Sayyid, Qasim Maulana Maunan itu Sunan Derajat, itu keturunannya Sunan Ngampel, yaitu Raden Rahmat. Nah, kalau urut-urutan yang di wilayah Jawa Barat itu keturunan dari Sayyid Nurul Alam Siang Muangtai yang mempunyai putra Raja Mesir yaitu Sayyid Abdullah. Sayyid Nurul Alam adalah ulama terbesar di daratan Siam Muangtai Champa. Itu daerah Champa itu Cina ya. Makanya dulu terkenal kesini Putri Cempo itu kalau orang Jawa itu dari daerah Champa gitu, kayak yang di Bonang Rembang ini persujudan Sunan Bonang, di situ ada makamnya Putri Cempo. Mungkin itu kata-kata dari Campa bagaimana ya. Kalau orang Jawa pakai O, kalau orang sana pakai A gitu mungkin. Nah, dari Sayyid Nurul Alam Siam Muangtai ini menurunkan Sayyid Abdullah Raja Mesir. Nah, dari Raja Mesir menurunkan Sayyid Abdullah Sultan Ternate yang ada di Sulawesi. Sekarang banyak yang ziarah di sana. Terus menurunkan dari Sayyid Abdullah Raja Mesir itu menurunkan Sayyid Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati Cirebon menurunkan Sultan Hasanuddin Banten. Nah, gitu. Jadi kalau yang dari Syekh Maulana Jumadil Kubro tadi menurunkan Sayyid Ibrahim Asmorokondi, kalau yang dari Sayyid Nurul Alam Siam
Muang Thai itu tadi menurunkan sampai ke daerah wilayah Jawa Barat yang di Sulawesi, itu yang dari keturunan Raja Mesir gitu, saudara-saudaraku. Tuh kan. Jadi para wali itu urut-urutannya adalah masih keturunan Rasulullah. Itu kalau tadi ada yang bertanya, apakah para wali itu turunan Rasulullah? Insya Allah betul. Karena dari urut-urutannya Sayyid Barokat Jainal Alam, ulama ini masuk ke Camba Kamboja. Kalau Kamboja itu daerah wilayah Thailand apa mana ya? Itu sekarang dari dan wali yang memimpin suatu kerajaan. Jadi itu Sayyid Barokat Jainal Alam. Itu dari Syekh Maulana Jumatil Kubro, Sayyid Ibrahim Asmarokondi, Sayyid Barokat Jainal Alam, Sayyid Nurul Alam Siam. Itu adalah keturunan dari Sayyid Jamaluddin Akbar Goa Ujung Pandang. Nah gitu, urut-urutannya gitu. Jadi naik-naik ke atasnya lagi sampai ke Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah, Sayyid Abdullah Han, itu urut-urutannya kalau ke atas-atasnya sampai situ. Terus Sayyid Abdul Malik Muhajir, Sayyid Alwi Hadromaut, itu saudara-saudara, urut-urutannya naik ke atas lagi Sayyid Muhammad Sohib Marbat, ke atasnya lagi Sayyid Al-Khalaq Qasam, terus naik lagi Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi As-Sakor, terus Sayyid Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Isa Ar-Rumi, Sayyid Muhammad An-Naqi, Sayyid Ali Al-Huraidi, Sayyid Ja'far Shutiq, Sayyid Muhammad Al-Baqir, Sayyid Zainal Abidin, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu urut-urutannya sampai ke situ. Jadi kalau para wali itu sudah jelas-jelas keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang para raja-raja tadi yang teman-teman tanyakan, kalau yang para raja, nah ini urut-urutan nanti sampai ke para raja. Jadi sementara kita bahas sampai di sini, nanti kita teruskan di lain waktu. Mudah-mudahan saya selalu diberi panjang umur, kesehatan, bisa menyapa selalu teman-teman lewat media sosial ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya banyak kesalahan dan masih banyak belajar. Dari itu saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menerangkan yang salah. Mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan saya akan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.